A few moments later. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Febrian, saya dari program studi teknik komputer semester 1, ya dari kelas A dengan NIM 24060400. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS yang diberikan kepada saya. Proyek UAS saya kali ini yaitu membuat program atau modul dari sistem perbelanjaan sederhana. For your info, hmm, sistem perbelanjaan sederhana ini mencakup seperti jumlah barang, total harga, serta struktur perbelanjaan sederhana. Eh, presentasi saya juga presentasi saya juga membahas beberapa aspek seperti fungsi dari setiap sintaksis, serta input dan output yang ada di program tersebut. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video saya. Oke, let's check this out. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Spider. By the way, saya di sini menggunakan aplikasi Spider untuk membuat program sistem penjualan sederhana. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita lihat di baris yang kedua, print. Fungsi dari print ini sendiri yaitu untuk menampilkan teks atau informasi di layar konsol. Kemudian menggunakan parameter string, sistem penjualan sederhana. Sistem penjualan sederhana ini adalah teks yang akan dicetak nantinya. Mengapa penting? Untuk memberitahu pengguna tentang program yang mereka gunakan. Tips tambahan dari saya, teman-teman dapat mengganti teks sesuai dengan keperluan. Misalnya kita gunakan Adam ganteng Mark. Oke, selanjutnya deklarasi variabel. Yang mana yang dimaksud dengan deklarasi variabel ini yaitu daftar belanja dan total harga. Oke, yang pertama daftar belanja. Fungsi mendeklarasikan variabel daftar belanja sebagai list kosong. Jenis data yang digunakan yaitu list struktur data yang dapat menampung banyak item. Kegunaannya sendiri digunakan untuk menyimpan detail barang yang akan dibeli oleh si pembeli. Kemudian total harga. Yang ini, total harga yang di baris keempat. Fungsi mendeklarasikan variabel total harga dengan nilai awal yaitu nilai 0. Jenis datanya yaitu integer atau bilangan bulat. Kegunaannya sendiri menyimpan total harga dari semua barang yang ditambahkan ke keranjang. Oke, selanjutnya perulangan untuk input barang yang while true. Yang ini while true. Yang pertama while true. Fungsi dari while true ini sendiri untuk membuat loop yang berjalan terus-menerus sampai dihentikan oleh perintah break yang baris ke-9 break. Kenapa true? Karena nilai true akan selalu benar, sehingga perulangan tidak berhenti hingga ada kondisi khusus. Kemudian nama barang. Nama barang yang ini. Fungsinya sendiri meminta pengguna untuk memasukkan nama barang.
kemudian input. Fungsi dari input ini meminta pengguna sorry, maksudnya meminta input dari pengguna dalam bentuk string. Kemudian if nama barang. If yang mana yang if yang ini? Fungsi dari if ini untuk mencetak apakah input pengguna adalah kata selesai. Kemudian ditambah dengan lower. Fungsi dari lower ini, lower yang ini mengubah input menjadi huruf kecil sehingga tidak case sensitif, atau misalnya pengguna mengetik huruf dari kata selesai ini menggunakan huruf kapital. Ini. Atau menggunakan kapital saja di awalnya, atau juga sorry. Atau juga si pengguna menggunakan full huruf kecil. Selanjutnya input harga dan jumlah barang. Yang try yang ini. Oke, langsung saja kita fungsi dari try yaitu menangkap kesalahan potensial saat kode di dalamnya dijalankan. Kenapa try ini diperlukan? Karena untuk mencegah program crash jika pengguna masukkan data yang salah, seperti teks alih-alih angka. Kemudian pada baris 12 harga barang. Fungsi dari baris 12 ini itu meminta pengguna masukkan harga barang. Menggunakan data jenis integer mengonversi input string menjadi integer. Kegunaannya memastikan bahwa harga barang adalah angka bulat, bukan teks atau desimal. Kemudian jumlah barang. Sama halnya dengan harga barang, tapi yang ini untuk jumlah barang. Kemudian baris yang ke-14 fungsinya menangkap kesalahan ketika input tidak dapat dikonversi menjadi integer. Nanti kita coba. Kemudian di bawahnya print menampilkan pesan kesalahan agar pengguna tahu apa yang salah. Dan yang ke-16 continue. Fungsinya melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop melewati sisa kode di bawahnya. Kemudian perhitungan subtotal dan penambahan list. Subtotal harga barang. Fungsi menghitung total harga untuk barang tertentu, harga satuan, dan jumlah barang. Gunaannya sendiri menyimpan hasil perhitungan ini ke dalam variabel subtotal. Kemudian di sini ada daftar belanja pen. Fungsi menambahkan informasi barang ke dalam list daftar belanja. Isi tabelnya itu nama barang, jumlah barang, harga barang, dan subtotal. Selanjutnya total harga plus sama dengan subtotal. Fungsinya menambahkan nilai subtotal ke variabel total harga. Selanjutnya fungsi dari print yang 2 ini. Fungsinya menampilkan pesan yang disisipkan variabel menggunakan f string. Oke, nanti kita coba di akhir ya. Selanjutnya pengecekan diskon. Pengecekan diskon yang ini. Di sini if total harga lebih besar dari Rp300.000. Fungsi mengecek apakah pengguna memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon.
Kemudian di bawahnya diskon sama dengan total harga. Fungsi menghitung diskon sebesar 10% dari total harga. Kemudian print, memberitahu pengguna bahwa mereka mendapatkan diskon. Dan yang baris ke-29 total harga kurang sama dengan diskon. Yang ini total harga kurang sama dengan diskon. Mengurangi total harga dengan nilai diskon yang diberikan. Kemudian menampilkan daftar belanja. Di baris yang ke-31 yang ini. For item in daftar belanja. Fungsinya sendiri yaitu literasi setiap barang di dalam list daftar belanja. Dalam list daftar belanja. Kemudian print yang kedua menampilkan detail setiap. Kemudian print yang ini yang kedua menampilkan detail setiap barang, nama setiap barang, nama harga satuan, jumlah, dan subtotal. Kemudian print yang ketiga menampilkan nilai diskon jika si pembelanja dapat diskon. Dan print yang keempat menampilkan total belanja setelah diskon. Dan yang terakhir validasi uang dan transaksi. Di sini menggunakan perulangan while dan true. Kemudian di sini uang. Meminta pengguna masukkan uang dan mengonversinya ke integer. Makanya di sini menggunakan in. Wah, solusinya. What? Kemudian if yang ini mencetak apakah uang yang diberikan cukup. Kemudian diakhiri dengan else, kembalian uang sama dengan uang kurang total harga. Menghitung fungsinya yaitu menghitung kembalian jika uang lebih dari total harga. Dan yang terakhir print yang ini dari print 1, 2, 3, 4, 5 ini yaitu menampilkan detail transaksi seperti total harga, uang yang diberikan, dan kembalian. Oke, langsung saja kita coba apakah perangkat sistem penjualan sederhana ini berfungsi dengan semestinya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Transaksi selesai. Tahun ini struktur belanjaannya mencakup total yang harus dibayar, uang Anda, kembalian, dan terima kasih telah berbelanja. Baik teman-teman, mungkin cuma itu
pembahasan terkait modul dari sistem penjualan sederhana yang sedang saya kerjakan. Oke, mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you the next project.